Ini pagi-pagi udah sibuk aja nih. Kopi apa tuh? Biasa, kopi hitam. Progres gimana, Riz? Wah, aman nih. Udah muncul anu. Bentar lagi kelar. Alhamdulillah. Pernah kebayang nggak gimana caranya pesawat luar angkasa bisa terbang bebas di ruang hampa tanpa adanya bahan bakar roket biasa? Itu semua bisa terjadi karena adanya teknologi ion thruster. Ion thruster adalah mesin dorong listrik yang ringan, efisien, tapi sayangnya jarang banget nih bisa dilihat secara langsung cara kerjanya. Nah, maka dari itu kami akan membuat prototipe dari ion thruster ini untuk menjembatani konsep teoritis dan visualisasi nyata yang dapat digunakan untuk edukasi dan juga demonstrasi publik. Untuk metodenya akan dijelaskan oleh Riz lainnya. Check it out. Halo, saya Yakin. Jadi sebelumnya kita shout out dulu untuk channel YouTube-nya Itikza karena dari channel YouTube itu kami terinspirasi untuk membuat proyek ini. Nah, penasaran nggak sama metodologinya? Simak baik-baik. Proses pembuatan prototipe ini kami mulai dengan membuat desain bodinya. Jadi untuk membuat desainnya kami menggunakan software 3D modeling sederhana, yaitu SolidWorks. Kemudian setelah desain bodinya jadi, kita print menggunakan 3D printer. Nah, sebenarnya bagian ini lumayan memakan banyak waktu, jadi perlu kesabaran ekstra. Kemudian setelah desain ini selesai dicetak menggunakan 3D printer, kami rapikan dengan menghaluskan bagian-bagian yang kasar. Kemudian dicat, disemprot dengan cat, biar aman dan juga biar keren. Nah, komponen utama di prototipe kami ini sebenarnya adalah elektroda. Ini bagian yang paling penting. Kenapa? Karena inilah yang akan mengalirkan elektron nantinya. Oke, di sini kita akan melakukan proses elektroplating untuk melapisi bahan ini dengan chopper atau dengan tembaga. Jadi gimana prosesnya? Jadi pertama si thruster ini awalnya ini adalah 3D printer ya, berbahan dasar plastik. Jadi agar bisa di elektroplating ini harus di spray dulu sama grafit spray. Nah, karena dia produktif, maka artinya dia bisa dilapisi dengan tembaga atau chopper melalui proses yang namanya elektroplating. Jadi prosesnya gimana? Nah, jadi prosesnya itu kita alirkan arus melalui catu daya sebesar 12 volt dan 1 ampere dan 0,5 ampere maksudnya. Kita alirkan capit buaya positifnya ke chopper atau ke tembaga yang mau kita lapiskan pada bahan ini. Terus capit buaya yang bagian negatifnya kita capitkan ke bahan yang mau kita lapisin. Nah, setelah itu tinggal kita alirkan aliran listrik dan kita celupkan selama beberapa menit ke larutan tembaga sulfit ini. Nah, di proses elektroplating kami menggunakan bahan tembaga sebagai elektroda. Kenapa? Karena elektroda tembaga itu awet dan konduktif. Jadi kita bisa memanfaatkan elektroplatingnya secara sempurna ke dalam desain body yang kita buat. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai proses elektrolisis yang terjadi. Yang pertama, kita menggunakan larutan tembaga sulfat sebagai elektrolitnya, yaitu untuk membantu mengantarkan ion sulfat dan juga tembaganya ke air thrusternya. Lalu kita menggunakan elektroda plat tembaga dan air thruster, yang dimana air thruster ini sudah dilapisi oleh grafit. Kita menggunakan plat tembaga sebagai suhu positifnya karena kita ingin menghantarkan dari anoda ke katoda, sehingga plat tembaga sebagai suhu positif dan air thruster sebagai suhu negatif, sehingga plat tembaga akan menjadi anoda dan air thruster akan menjadi katoda. Lalu saat elektrolisis terjadi, plat dari tembaga ini akan teroksidasi dan ion-ion tembaganya akan terlepas lalu dihantarkan oleh tembaga sulfat dan akan mengendap ke air thruster dan melapisi bagian luar air thrusternya yang sudah dilapisi oleh grafit. Dan setelah kita dapat dua grid yang sudah di elektroplating, kita lanjut ke rangkaian. Nah, untuk rangkaiannya gimana? Pertama, lithium ion dihubungkan dengan cakram. Setelah itu cakramnya dihubungkan ke high voltage transformer atau trafo, dihubungkan sesuai dengan bentuknya. Lalu di sebelah kiri dari output dari trafonya, bagian positifnya kita hubungkan ke grid yang positif. Lalu bagian negatifnya kita hubungkan ke grid yang negatif. Nah, ketika sistem ini dinyalakan cakramnya,
maka arus listrik akan mengalir dari sini, lalu dibesarkan, dimaksimalkan oleh high voltage transformer. Tegangan di sini yang lumayan kecil bisa menjadi lebih besar akibat high voltage transformer. Nah, tegangan ini akan diteruskan ke grid dari grid negatif menuju ke grid positif. Nah, di sini akan terjadi yang namanya ionisasi udara, akan menghasilkan plasma. Jadi di sini dia akan bertabrakan sama molekul udara. Ini molekul udara. Ini akan saling bertabrakan. Nah, karena arah tembakan elektronnya ke arah kiri, makanya sistem ini akan menghasilkan dorongan ke arah kiri. Nah, inilah yang kita sebut dengan trust. Nah, sesuai dengan hukum ketiga Newton, yaitu aksi reaksi, akan terjadi F aksi sama dengan min F aksi. Oke, maaf, saya koreksi. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah sesuai hukum ketiga Newton, yaitu F aksi sama dengan F reaksi. Nah, jadi dalam sistem ini F aksi ini adalah gaya yang diberikan oleh oleh truss maksudnya. Maaf. Jadi karena dia mengajukan truss ke arah sini. Oh, kasih. Nah, maka si truss ini dia adalah si aksinya, gaya aksi. Oke. Karena trussnya ke arah sana, otomatis gaya reaksinya akan berlawanan dengan arah aksi. Berarti gaya reaksinya akan ke arah kanan. Nah, itu yang kita sebut dengan drag. Nah, terjadi drag ke arah sana. Sesuai yang dijelaskan pada konsep fisika di awal, kita akan merangkai dua grid ini dengan rancangan yang ada di awal. Dirangkai sedemikian rupa seperti ilustrasi di awal, maka langsung saja ke demonstrasinya. Ya lah, banyak yang kebakar ya. Gila gue. Loh, ke bawahnya? Oh, karena itu kabelnya keluar ke bawah. Bentar. Hampir. Atau kemungkinan memang gara-gara trasternya ini nggak kelapisin semua sama CU. Bisa jadi. Kok gitu sih? Iya, tak banyak kebakar sama ininya. Sebelumnya mohon maaf, ternyata produk kami yang sebelumnya kami rencanakan gagal karena grid yang telah kami buat tidak berfungsi dengan baik. Karena entah kenapa bagian bawahnya ikut menjadi bahan konduktor. Jadinya elektron tidak bisa memancar dari grid 1 ke grid 2. Malah memancarnya lewat bahan bagian bawah. Jadi bahan bagian bawahnya sedikit terbakar. Nah, sebagai alternatifnya kami buat produk baru yang masih ada kaitannya dengan produk sebelumnya, yaitu ion wind blower. Bagaimana konsepnya? Sebenarnya sama saja seperti konsep produk sebelumnya, cuman ini hanya sebagian kecil dari mekanisme produknya sebelumnya, yaitu ion thruster. Nah, jika ion thruster itu memancarkan elektron ke arah melingkar sesuai dengan bentuk gridnya, di produk kami yang baru ini kami gunakan jarum sebagai media untuk melemparkan elektronnya. Jadi dari lemparan elektron itu, jika jaraknya dengan plat aluminium tidak terlalu dekat, maka akan muncul hembusan angin yang lumayan besar. Nah, itu ukuran hembusan angin itu akan menerbangkan benda-benda kecil di sekitarnya. Kenapa kami pilih produk ini? Karena kami tidak mau menyia-nyiakan ide dari produknya sebelumnya. Jadi di sini kami menerapkan prinsip-prinsip engineering. Kami coba, lalu ternyata percobaan kami gagal. Kami bangun ulang ide dari situ, kami buat produk yang baru. Yaitu produknya adalah prototype dari prototype itu sendiri. Nah, untuk produk yang baru ini akan saya jelaskan mekanismenya di bagian selanjutnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat rangkaian ini. Oke, yang pertama yang kita perlukan ada styrofoam, terus ada lakban hitam, terus ada kabel-kabelan. Ini kami gunakan sekitar
4 meter tapi itu tidak terpakai seluruhnya. Nah, komponen selanjutnya itu ada baterai lithium ion 3,7 volt, terus ada saklar toggle on off yang 2 kaki, terus ada trafo step up 10 kV. Jadi trafo ini mengkonvert tegangan 3,7 dari baterai lithium ke 37.000. Nah, terus ada jarum jahit cukup satu aja, terus ada plat aluminium. Nah, bagaimana rangkaiannya? Jadi yang pertama, baterai di sini, baterai lithium kita hubungkan ke saklar, bagian kutub positifnya kita hubungkan ke saklar. Lalu saklarnya dihubungkan juga ke kutub positif dari trafo. Untuk kutub negatifnya kita hubungkan terus. Jadi kita solder kemudian dilakban. Dan yang dihubungkan ke saklar hanyalah kabel yang bagian positif saja. Jadi nanti yang diputus dan disambung adalah bagian positif. Nah, untuk cara kerjanya gimana? Jadi ketika nanti ini saklarnya kita nyalakan, kita on kan, maka akan muncul lompatan listrik dari jarum jahit ke plat aluminium. Itu jika jaraknya dekat. Tapi jika jarak jarum dan plat aluminiumnya lumayan jauh, dia hanya akan menghasilkan dorongan berupa angin. Nah, itu tergantung dengan jarak dari jarum sama plat aluminiumnya, sesuai dengan persamaan beda potensial dan medan listrik. Oke, langsung saja kita coba. Ini kalau dekat ya. Oke, kita on kan. Lihat ada lompatan listrik antara jarum dan plat aluminium karena R-nya jaraknya lumayan kecil. Nah, terus gimana jika jaraknya dijauhin? Jika jarak jarum dan plat aluminium dijauhkan, maka yang muncul hanyalah angin doang, hanyalah angin saja. Nah, bisa dilihat. Oke, saya ulang. Nah, bisa terlihat dengan jelas. Oke, sekian demonstrasi dari kelompok kami. Kami sadar prototipe kami jauh dari kata sempurna. Dorongan yang dihasilkan tidak dapat terukur karena kecilnya skala yang teramati. Tegangan yang tinggi juga dapat berbahaya jika kita tidak tangani dengan aman. Kedepannya kami ingin menambah periode transparan, pengukuran digital, dan memperluas ke ionisasi gas lain. Mesin ini tidak hanya untuk terbang, tapi untuk kita memahami dan mempelajari ion cluster itu sendiri. Dari proyek ini kita nggak cuma belajar secara alat, tapi kita juga belajar tentang apa itu kegagalan, terus kolaborasi lintas ilmu, dan yang paling penting adalah bagaimana sains itu bisa dijelaskan ke semua orang. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian semua, dan ya minimal bisa bikin kalian bilang ternyata ya kelas itu keren juga ya.